Hari ini, kita akan menjelajahi dunia psikologi dengan memahami 10 fakta yang menarik tentang orang-orang pemalu. Pemalu seringkali dihadapkan pada tantangan unik dan merasakan dunia dengan cara yang berbeda. Mari kita temukan bersama apa yang membuat mereka unik dan bagaimana kita dapat lebih memahami serta mendukung mereka dalam proses berinteraksi sosial. Inilah 10 fakta psikologi orang pemalu. Nomor 1. Dalam keheningan mereka bisa bersinar. Pemalu bukanlah sinonim untuk kurang percaya diri. Sebaliknya, orang pemalu seringkali memiliki kemampuan untuk bersinar ketika ditempatkan dalam situasi yang memungkinkan mereka merasa nyaman. Mereka cenderung memiliki sisi kreatif dan analitis yang kuat. Seringkali muncul saat mereka dapat bekerja sendirian atau dalam kelompok kecil. Keheningan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang perlu diakui. Nomor 2. Proses penyaringan informasi yang mendalam. Orang pemalu cenderung memiliki kemampuan penyaringan informasi yang mendalam. Mereka lebih cermat dalam memproses situasi sosial dan memerlukan waktu lebih lama untuk merespon. Ini bukan karena kurangnya kepintaran, melainkan karena mereka cenderung menganalisis situasi dengan lebih mendalam sebelum memberikan respon. Kualitas ini dapat menghasilkan pemikiran yang matang dan analisis yang mendalam. Nomor 3. Pemahaman emosional yang lebih dalam. Pemalu sering memiliki tingkat empati yang tinggi, karena cenderung memperhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nuansa suara dengan cermat. Mereka dapat lebih peka terhadap perasaan orang di sekitarnya. Hal ini menciptakan keahlian khusus dalam membaca dan merasakan suasana hati orang lain, yang dapat mendukung hubungan emosional yang mendalam. Nomor 4. Kesenjangan antara kemampuan sosial dan keinginan sosial. Salah satu fakta yang menarik tentang orang pemalu adalah adanya kesenjangan antara kemampuan sosial dan keinginan untuk terlibat secara sosial. Meskipun mereka mungkin memiliki keterampilan sosial yang baik, kecenderungan untuk merasa cemas atau ragu-ragu dapat menghalangi mereka untuk aktif terlibat. Ini menciptakan dinamika kompleks di mana mereka mungkin ingin berinteraksi lebih banyak tetapi dihambat oleh kecemasan sosial. Nomor 5. Penolakan dan kritik lebih dalam dirasakan. Orang pemalu sering merasakan penolakan atau kritik lebih dalam daripada yang mungkin terlihat dari luar. Karena sensitivitas tinggi terhadap persepsi orang lain terhadap mereka, kritik atau penolakan dapat memiliki dampak emosional yang signifikan. Penting untuk diingat bahwa memberikan dukungan dan memahami bahwa pengalaman ini lebih terasa bagi mereka dapat menjadi langkah pertama untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Nomor 6. Perasaan cemas dalam interaksi sosial. Pemalu sering mengalami perasaan cemas yang lebih tinggi dalam situasi sosial. Kecemasan sosial dapat mencakup rasa takut akan penilaian orang lain, kekhawatiran berlebihan tentang perilaku mereka, dan ketidaknyamanan dalam berbicara di depan umum. Ini dapat menjadi penghalang dalam berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, dan pemahaman terhadap kecemasan ini dapat membantu kita menciptakan lingkungan yang mendukung. Nomor 6. Perasaan cemas dalam interaksi sosial. Pemalu sering mengalami perasaan cemas yang lebih tinggi dalam situasi sosial. Kecemasan dapat mencakup rasa takut akan penilaian orang lain, kekhawatiran berlebihan tentang perilaku mereka, dan ketidaknyamanan dalam berbicara di depan umum. Ini dapat menjadi penghalang dalam berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, dan pemahaman terhadap kecemasan ini dapat membantu kita menciptakan lingkungan yang mendukung. Nomor 7. Kebutuhan akan waktu sendiri yang lebih besar. Orang pemalu cenderung memiliki kebutuhan yang lebih besar akan waktu sendiri untuk mengumpulkan energi dan meresapi pengalaman sosial. Ini bukan berarti mereka tidak menyukai interaksi sosial, tetapi mereka membutuhkan waktu untuk meresapi dan memproses informasi setelah situasi sosial tersebut berakhir. Memberikan mereka ruang untuk waktu sendiri adalah salah satu cara terbaik untuk mendukung kesejahteraan mereka. Nomor 8. Menanggapi lingkungan yang mendukung.
Lingkungan bermain peran penting dalam bagaimana pemalu merespons situasi sosial. Dalam lingkungan yang mendukung dan memahami, mereka dapat merasa lebih nyaman untuk bersosialisasi dan berpartisipasi aktif. Sebaliknya, tekanan untuk menjadi ekstrovert atau terlibat dalam aktivitas yang sangat sosial dapat meningkatkan kecemasan dan membuat mereka merasa terpencar. Nomor 9. Membangun hubungan yang mendalam dan berkualitas. Orang pemalu cenderung lebih memiliki hubungan yang mendalam dan bermakna daripada banyak hubungan yang bersifat sepele. Mereka sering memilih kualitas di atas kuantitas dan cenderung memberikan fokus penuh pada hubungan yang sangat penting bagi mereka. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun hubungan ini, hasilnya seringkali sangat memuaskan dan mendalam. Nomor 10. Pertumbuhan dan pengembangan pribadi yang kuat. Meskipun pemalu mungkin menghadapi tantangan dalam interaksi sosial, banyak dari mereka mengalami pertumbuhan dan pengembangan pribadi yang kuat. Melalui kesadaran diri, pengelolaan kecemasan, dan kerja keras untuk mengatasi hambatan sosial, mereka dapat menjadi individu yang memiliki wawasan dan kebijaksanaan yang mendalam. Mendukung proses pertumbuhan ini adalah kunci untuk membantu mereka meraih potensi penuh mereka. Dalam menutup narasi tentang fakta psikologi orang pemalu, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memahami keunikan individu tersebut. Pemalu membawa kontribusi berharga dalam keberagaman manusia, dan memiliki melampaui sifat ekstrovert atau introvert adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam. Memahami bahwa pemalu memiliki kelebihan dan kekuatan unik mereka sendiri dapat membantu kita menghargai berbagai perspektif dan kualitas yang mereka bawa ke dalam hubungan dan lingkungan kerja. Terlebih lagi, memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam kecepatan mereka sendiri adalah investasi jangka panjang untuk keberhasilan mereka. Dalam hal ini, pendekatan yang empatik dan kesabaran dalam memberikan dukungan adalah kunci. Membangun hubungan yang berdasarkan pada saling pengertian dan penerimaan adalah langkah terpenting menuju inklusivitas dan rasa keamanan bagi semua individu, termasuk orang-orang yang pemalu. Sebagai individu, kita juga dapat belajar banyak dari sifat-sifat orang pemalu. Kemampuan untuk merenung secara mendalam, kesensitifan terhadap perasaan orang lain, dan kemauan untuk membina hubungan yang mendalam dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengembangkan aspek-aspek positif ini dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa keberagaman dalam spektrum kepribadian adalah sesuatu yang alami dan diperlukan. Tidak ada satu cara yang benar atau salah untuk berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Semua jenis kepribadian memiliki perannya masing-masing, dan keragaman ini memberikan kekayaan dan keindahan tersendiri dalam kehidupan kita. Jadi, mari kita bersama-sama merangkul kebersamaan ini dan memberikan ruang yang adil dan mendukung untuk semua individu. Dengan saling memahami dan menghargai, kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap orang, termasuk yang pemalu, dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi penuh mereka. Terima kasih telah menyertai saya dalam menjelajahi dunia psikolog orang pemalu. Jangan ragu untuk berbagi pandangan atau pengalaman Anda tentang topik ini di kolom komentar. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Mari terus mengeksplorasi kompleksitas manusia dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih memahami dan terhubung.